Rupanya masyarakat sekarang dengan percepatan teknologi juga informasi yang begitu cepat bisa membedakan manakah pejabat yang bekerja untuk dirinya juga kepentingannya atau pejabat yang bekerja untuk mereka. Kita tahu ada sosok KDM Kang Deddy Mulyadi yang menjadi sorotan media. Jadi kalau teman-teman membuka platform media sosial baik itu TikTok, YouTube dan yang lainnya, itu mesti tidak terlepas dari eksistensi Kang Deddy Mulyadi. Kalau kita tinjau dari bagaimana dua pertanyaan klasifikasi tadi, Kang Deddy ini masuk pada yang mana? Beliau bekerja untuk dirinya sendiri, untuk menaikkan elektabilitas dirinya, atau memang KDM adalah pemimpin yang memang bekerja untuk masyarakat di sini? Di sini saya akan tampilkan beberapa pandangan netizen yang diantaranya ya Kang Mahesal Albantani. Kita tahulah serangan-serangan sekarang ya cukup puncak juga kepada Kang Deddy Mulyadi, atau rupanya kita juga bisa melihat bahwa sepertinya ada serangan-serangan atau KDM sekarang dibuat tekanan. Kemarin melihat seperti ada yang melapor ya, kemudian tentang protes dari KPAI, kemudian dari anggota dewan ya ada Pak Denny Sumargo, bukan Sumargo, Denny Cagur dan juga yang lain. Sebelumnya ada Pram Bramasta, juga ada yang lain. Ada Pak Ono Surono. Jadi gimana ya? Kita bisa melihat, bisa mengklasifikasi, memilih dan memilah dari sekian banyak informasi yang beredar. Karena kita tahu juga sekarang kalau kita tinjau dari kacamata politis, ada manajemen konflik dan semacam-semacamnya. Tetapi apapun itu, coba kita lihat bagaimana di sini pandangan para netizen, warga yang memberikan bagaimana penilaian mereka kepada KDM, Kang Deddy Mulyadi ya. Mari kita tonton. Maesa udah bantu sampaikan ke pemerintah pusat, semoga nyampe. Mohon maaf Kang, Kang Deddy Mulyadi itu Gubernur Jawa Barat. Kita minta tolong, saya minta tolong untuk warga Pandeglang, minta tolong kepada Kang Deddy sebagai manusia, bukan sebagai gubernur ya, bukan sebagai gubernurnya jabatannya, tapi ke manusianya. Kalau minta tolongnya ke Kang Deddy Mulyadi, saya tahu caranya bikin VT. Kalau minta tolongnya ke pejabat di Banten, nanti dinyinyirin lagi, dikira saya ngeritik, padahal mencoba minta tolong. Baperan pejabat di Banten mah ya, kerjanya belum pada becus, baperannya minta ampun. Saya nggak tahu cara minta tolong ke pejabat Banten, jadi ya harus minta tolong ke Kang Deddy Mulyadi ya. Terima kasih Kang Maesa. Gubernur Banten pada kemana? Apa pada tidur? Lah kok tanya saya? Mana saya tahu. Udah dikasih contoh sama warga Jawa Barat, sama gubernurnya mungkin. Apa nggak merasa malu warga Banten sama Jabar? Sampai niki piye? Kok warga Banten mesti malu? Yang harusnya malu itu pejabat di Banten. Lawang bahkan warga Banten sedang mau digusur-gusurin, iki sampean iki piye komentarnya, asal jeplak baik. Kami warga Banten itu lagi didolimin oleh para oknum-oknum pejabat, oleh oknum pengusaha. Ada warga yang sampai arus listriknya diputus karena rumahnya nggak mau dijual. Ada sungai yang diuruk. Iki piye sampean iki? Duh, oyo-oyo wae lah ya. Sekali lagi kalau nanyain pejabat di Banten, saya ngeri-ngeri sedap sekarang main lapor. Terus pejabat di Banten mah nggak ngegusur warga, udah bagus terus ya. Ya sampean boleh bangga lah punya Kang Deddy Mulyadi ya. Ngeri-ngeri sedap ngeritik pejabat di Banten, buah peran. Padahal mah pejabatnya banyak yang plongo di Banten itu. Iya, pejabat di Banten itu banyak yang plongo. Salam brut. Adel Setiawan laporkan Kang Deddy Mulyadi ke Mabes Polri, Sekda Jawa Barat, Kang Herman Suryatman akan pasang badan. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak.
Kami siapkan juga tim psikolog klinis, bayangkan. Program formal aja belum tentu di backup oleh para ahli. Psikolog klinis, ya dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, mulai dari Jakarta Ya, sampai walaupun yang Jawa Barat. banyak yang mengusik gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Anak-anak tawuran dan sebagainya langsung bawa ke barat. Saya kira tidak demikian. Iya. Kami lakukan kaji cepat PLMI. Iya. Kami siapkan desainnya. Ya, Kurikulumnya. standar Iya. kompetensi lulusannya. Iya. Kami identifikasi. Iya. Kami siapkan juga standar isinya, kurikulumnya. Kami siapkan standar prosesnya. Kemudian standar untuk pelatih, untuk pembina, Iya. untuk pendidiknya. Kemudian standar biayanya, standar sarana prasarana, standar pengelolaannya. Walaupun hanya 3 minggu, kami siapkan desainnya. Orang kan tidak paham itu. Ya, dan kami bangun MOU. Mulai dengan Pak Kasat, Pak Gubernur dengan Pak Kasat, kemudian jajaran Pemda Provinsi Jawa Barat dengan Pak Pangdam. Kemudian di breakdown ke Rindam, di breakdown lagi ke Dodik Bela Negara, baru operasional. Tapi semua kami lakukan secara cepat. Kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76 itu pidana. Ancaman hukumannya 5 tahun. Hampir semua yang beliau eksekusi ada risikonya, dan beliau pasang badan selama untuk kepentingan masyarakat, dan memang kewajiban pemimpin harus seperti itu. Akhirnya kami juga di jajaran birokrasi Pak Helmi meneladani. Kami pasang badan, kami siap mengambil risiko. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Hukum tertinggi adalah kepentingan masyarakat, hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat, dan beliau melakukan apapun ya selama untuk kepentingan masyarakat, selama untuk keselamatan masyarakat. Pak Gubernur membuktikan dengan kolaborasi dengan berbagai pihak luar biasa. Dan yang kedua, akselerasi. Memang sekarang harus bergerak cepat, dan fast is the slow. Yang cepat itu bisa menekan yang lambat. Jadi kita tidak boleh lambat sekarang. Lebih baik cepat salah kemudian kita Koreksi. lakukan perbaikan, learning by doing, daripada kita tidak bertindak. Oke. Kita akan kehilangan momentum. Oke. Ya, ini kan Momentum. pertarungan. Ini era bonus demografi. Ya. Kami pasang badan. Kami siap mengambil risiko. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got 6 tahun plus minus. Saya kuliah itu sampai 8 tahun. Kenapa? Kecanduan. Waktu itu saya main Dota 1. Dan berapa banyak orang-orang ini bicara di luar, kalau memang orang itu berbakat, kalau dia jadi live streamer tapi dia bisa mengatur hidupnya, itu bagus. Kalau dia bisa menjadi atlet e-sport ya, dan dia bisa menjadi artis bahkan lewat jalur e-sport, kemudian dia bisa kaya, bisa punya bisnis. Di luar itu hanya anak-anak yang kecanduan tetapi tidak ada arah tujuan ketika dia bermain game. Ini untuk yang seperti ini, dampak dari game itu sangat amat negatif dan sangat amat destruktif. Makanya sampai KDM itu bilang membahas mengenai satu game itu ya. Lanjutkan lagi. Sementara hamparan kekayaan alam diambil oleh mereka. Wow. Ya, jiwa nasionalisnya luar biasa dan memahami betapa kayanya Indonesia ini. Janganlah kita menjadi antek bangsa asing, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan dan dengan alasan, perhatikan ini, HAM, hak asasi manusia. Janganlah kita menjadi antek bangsa lain. Ini kembali ya, pidatonya menohok sekali pidato. Coba perhatikan ada berapa banyak pihak yang sepertinya ditunjuk
ya, ditunjuk oleh Kang Deddy Mulyadi yang sepertinya ditohok ini. Ya, yang tahu coba silakan komen apa maksudnya itu, ya. Orang ini luar biasa kalau menurut saya, memiliki jiwa yang tulus, ingin bangsa Indonesia maju dan tidak lagi terjajah. Kita sudah tahu saat ini begitu banyak orang yang menentang, melawan, mencoba untuk mengecilkan Kang Deddy Mulyadi dengan segala macam dalih, dengan segala macam riset. Ya, mereka hanya melakukan riset, tetapi Kang Deddy Mulyadi melakukan tindakan langsung. Itulah perbedaan yang sangat signifikan dengan orang yang memiliki ketulusan dan yang tidak. Dengan kapasitasnya menjadi seorang gubernur saja, dan ini baru 3 bulan, beliau bisa melakukan terobosan-terobosan yang sepertinya nggak ada takutnya ini orang. Melawan berbagai pihak, menentang berbagai pihak, tidak ada takutnya. Bahkan dia mengalami ancaman-ancaman.
berapa pandangan dari masyarakat atau warga yang saya himpun tentang Kang Deddy Mulyadi. Kalau kita adukan atau kita bandingkan dari berbagai pihak, mulai dari instansi, kemudian ada mungkin juga perorangan ya yang kemarin melapor itu, dan juga dari siapa? Anggota dewan. Kita bandingkan dengan pendapat masyarakat, pendapat warga terhadap kinerja elektabilitas Kang Deddy Mulyadi. Manakah yang lebih murni? Saya kira kalau kita melihat pandangan masyarakat, oke, pandangan masyarakat itu tidak semuanya pro kepada Kang Deddy Mulyadi. Ada juga yang kontra. Tapi kalau kita bandingkan, sangat jauh sekali itu gapnya. Bahwa itu orang-orang yang pro dengan KDM itu jauh lebih banyak ketimbang orang yang kontra. Nah, kalau kita sudah melihat bagaimana berbagai pandangan yang ada di dalam masyarakat itu terhadap Kang Deddy Mulyadi di sini, kita bisa menentukan di manakah posisi KDM. Kalau saya katakan bahwa KDM itu sesuai informasi yang saya terima, beliau ketika memberikan secara spontanitas, bagi-bagi duit dan semacamnya, kalau itu disebut-sebut sebagai pencitraan, pertanyaannya adalah, apakah orang melakukan pencitraan secara terus-menerus? Bahkan ketika seseorang menempati sesuatu tempat, di mana tempat itu yang menjadi pusat perhatian orang, gubernur misalnya. Karena saya melihat KDM itu suka bagi-bagi, itu dari dulu, sebelum beliau menjabat sebagai gubernur. Dan ada salah satu orang yang di dalam podcastnya Pak Helmi Yahya, ketika KDM memberikan secara spontanitas, itu uang pribadi. Dan KDM sendiri yang mengatakan, uangnya di mana? Uangnya di konten. Gitu. Pertanyaannya itu saja simpel. Apakah orang melakukan pencitraan secuma-cuma itu? Atau sebaliknya, konten sebagai platform untuk mendokumentasi kegiatan keseharian tentang bagaimana dirinya sebagian eksis dirinya yang berinteraksi, menjaga relasi, komunikasi antara masyarakat, merawat kenyamanan, merawat sosialisasi, merawat makna pada setiap pertemuan, pada setiap dialektika dengan masyarakat. Itu. Karena saya pernah ketemu sama seseorang, jadi ketika ngobrol dengan beliau itu harus direkam. Dan rekamannya itu tidak diniatkan untuk dipublikasi, melainkan untuk dilihat gitu. Ada orang yang tipe begitu, ya. Nah, tapi yang mengatakan bahwa itu pencitraan juga itu saya kira tidak bisa disalahkan ya. Karena ini kan urusannya urusan hati. Apakah KDM meniatkan dirinya ketika membuat konten itu diperuntukkan itu pada apa? Pada justifikasi itu saya kira balik lagi pada spekulasi. Gitu. Nah, kalau kita tarik pada fenomenologis umpamanya, di manakah yang lebih menguatkan secara kemungkinan, secara probabilitas, apakah KDM itu pencitraan atau tidak? Pertanyaannya balik lagi, apakah ada orang melakukan pencitraan secara intensitas atau secara terus-menerus? Itu ya. Nah, maka di sini jika kita andaikan bahwa KDM melakukan segala sesuatu tidak atas dasar pencitraan yang menjadi nomor satu atau motif utamanya, maka boleh jadi KDM adalah pemimpin yang bekerja untuk masyarakat. Gitu ya. Itu menurut saya. Ya bisa, ini kesimpulan yang bisa ngawur juga ya, itu menurut saya. Dan jika seumpama KDM melakukan sesuatu atas dasar pencitraan yang menjadi motif utamanya, boleh jadi KDM bekerja untuk dirinya. Nah, itu silakan ya teman-teman simpulkan sendiri. Barangkali itu saja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.